Hai semua, kembali lagi di pembacaan kita untuk hari yang ke-91. Okay, so sorry sebab sebelum ni saya ada 4 hari saya skip sebab kami ada Bible marathon, Bible reading, daily Bible reading marathon yang saya sudah update juga di dalam channel saya. Tapi video dia tidak diambil semua, so kamu boleh baca sendirilah di dalam Bible. Dia punya ayat penuh, okay? So hari ini saya akan sambung lagi di daily devotional kita, daily reading kita di dalam buku Encounter Series. So sebelum kita mulai pembacaan kita hari ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakwa dalam kerajaan syurga, terima kasih Tuhan atas berkat Engkau, penyertaan Engkau, dan pada saat ini kami ingin meneruskan pembacaan firman Engkau di buku Encounter Series ini Tuhan. Hantar Roh Kudus Engkau untuk beserta dengan kami, berikan kami kebijaksanaan syurgawi untuk memahami segala sesuatu yang kami bacakan di dalam firman Engkau hari ini. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, jom kita baca untuk hari yang ke-91 dan saya akan terus baca untuk 4 hari yang saya sudah terlepas sampai ke 95, oke? Sampai ke 94 saja. So, ayat 91 kita akan baca di dalam Lukas 4 ayat 31 hingga 34. Kemudian Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea, lalu mengajar di situ pada hari Sabat. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa. Di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan keras, "Hai engkau, Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya," dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitkannya. Dan semua orang takjub lalu berkata seorang kepada yang lain, katanya, "Alangkah hebatnya perkataan ini, sebab dengan penuh wibawa dan kuasa ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Dan tersebarlah berita tentang dia kemana-mana di daerah itu. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia lalu menemukannya dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Oke, seterusnya dalam Desire of Ages nomor 252 dan 253 bab 26 di Kapernaum. Kapernaum menjadi pusat pekerjaan Yesus, dan di negeri inilah ia mengadakan perjalanan pergi dan pulang, dan oleh sebab itu negeri ini telah dikenal sebagai tanah tumpah darahnya. Negeri ini terletak di atas pantai Danau Galilea dekat perbatasan padang rumput Genesaret yang indah. Tekanan berat danau itu memberikan pada pandangan rumput yang membatasi pantainya suatu iklim yang segar dari selatan. Di sini pada zaman Kristus berkembanglah pohon palem dan pohon zaitun, dan di tempat inilah pohon buah-buahan dan kebun anggur, ladang hijau dan kembang yang indah. Semuanya diairi oleh aliran air yang hidup yang memancar dari dinding jurang yang curam. Pada tepi danau dan bukit-bukit kecil yang mengelilingi danau itu terdapatlah kampung-kampung dan desa-desa kecil yang terpancar bagaikan titik-titik kecil pada bukit-bukit itu. Danau itu dipenuhi perahu-perahu nelayan. Di mana-mana manusia sibuk menyambung hidup. Kapernaum sangat tepat untuk menjadi pusat pekerjaan juru selamat oleh kerana letaknya pada jalan raya dari Damsyik ke Yerusalem dan dari Mesir ke Laut Tengah, maka negeri ini adalah menjadi jalan raya lintas yang besar. Manusia dari berbagai tempat melalui kota ini atau menjadi tempat persinggahan orang-orang di dalam perjalanan. Di tempat inilah Yesus dapat bertemu dengan segala bangsa dan derajat manusia, kaya miskin, terhormat dan hina.
dan yang jalan di perkabarannya dapat dibawa ke negeri-negeri yang lain. Penyelidikan akan nubuatan lebih terangsang, perhatian akan ditarik kepada juru selamat dan pekerjaannya dibawa kepada dunia. Dengan tidak menghiraukan sikap Sanhedrin terhadap Yesus, orang banyak dengan penuh perhatian menanti perkembangan pekerjaannya. Seisi surga menaruh perhatian. Malaikat sedang menyediakan jalan bagi pekerjaannya, menggerakkan hati manusia dan menarik mereka kepada juru selamat. Anak seorang bangsawan yang telah disembuhkan oleh Kristus di Kapernaum telah menjadi seorang saksi bagi kuasanya. Pegawai istana dan isi rumahnya dengan hati yang penuh gembira menyaksikan kepercayaan mereka apabila diketahui bahwa guru besar berada di antara mereka itu. Seluruh penduduk kota itu pun tergeraklah, orang banyak membanjir mendatang kepadanya. Pada hari Sabat, orang banyak datang ke tempat perkumpulan sehingga ada yang harus pulang karena tidak dapat masuk. Semua orang yang mendengarkan juru selamat takjub mendengar pengajarannya, sebab perkataannya penuh kuasa, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat mereka. Lukas 4 ayat 32, Matius 7 ayat 29. Pengajaran ahli-ahli Taurat dan tua-tua itu dingin dan menjemukan, hanya sebagai hafalan sahaja. Bagi mereka itu firman Allah tidak ada kuasa. Pendapat dan tradisi mereka itu sendirilah yang dianggap sebagai pengganti ajaran kitab suci. Dalam upacara suci, mereka mengakui bahwa mereka menjelaskan akan hukum Taurat, tetapi tidak ada inspirasi dari Allah yang menggerakkan hati mereka sendiri atau hati para pendengarnya. Yesus tidak menghiraukan segala macam perselisihan yang berlaku di antara bangsa Yahudi. Tugasnya ialah menyampaikan kebenaran, perkataannya memberi cahaya kepada ajaran bapa-bapa dan nabi-nabi, dan kitab suci itu datang kepada manusia sebagai suatu kenyataan yang baru. Belum pernah sebelumnya para pendengarnya memahami sedalam saat ini akan maksud yang tersembunyi di dalam firman Allah. Yesus menemui orang banyak itu dengan latar belakang hidup masing-masing sebagai seorang yang telah mengenal akan kebimbangan mereka. Ia menjadikan kebenaran itu sangat indah karena ia mengemukakannya dengan jalan yang sangat ringkas dan sederhana. Bahasanya suci, halus, jelas, bagai air yang mengalir. Suaranya bagaikan musik kepada mereka yang telah biasa mendengar nada suara rabi-rabi yang merata. Tetapi walaupun pengajarannya sederhana, ia berkata sebagai seorang yang mempunyai kuasa. Hal inilah menjadi pengajaran itu berbeza dari ajaran-ajaran yang lain. Rabi-rabi berkata dengan perasaan bimbang dan ragu-ragu seakan-akan kitab suci itu dapat ditafsirkan pada erti yang lain atau sama sekali bertentangan. Para pendengar tiap hari terlibat dalam keraguan-raguan, tetapi Yesus mengajarkan kitab suci sebagai suatu kuasa yang tidak dapat dipersoalkan lagi. Apa saja judul pelajarannya, semuanya disampaikan dengan kuasa seakan-akan perkataannya tidak dapat dibantah lagi. Seterusnya kita pergi kepada hari yang ke-92. So kita baca dalam Matius 8 ayat 14 hingga 17. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Maka dipegangnya tangan perempuan itu, lalu lenyaplah demamnya. Lalu bangunlah dan melayani dia. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Seterusnya di dalam Desire of Ages nomor 254 hingga 256. Tetapi ia sungguh-sungguh bukan hanya bersemangat, ia berkata sebagai seorang yang mempunyai maksud yang tentu untuk dicapai. Ia menghamparkan kenyataan-kenyataan dunia kekal di dalam segala tema pembicaraannya. Allah yang dinyatakan. Yesus berusaha untuk menghancurkan perangkap kebodohan yang mengikat manusia yang mengisap akan perkara-perkara duniawi. Ia menempatkan perkara-perkara kehidupan di dalam hubungan yang sebenarnya sebagai lebih rendah dari perhatian yang kekal. Tetapi ia tidak mempersalahkan akan kepentingannya. Diajarnya bahwa surga dan dunia ini adalah berhubungan satu sama lain. Maka oleh sebab itu, suatu pengetahuan akan kebenaran ilahi menyediakan manusia itu lebih baik untuk melaksanakan tugas-tugas hidup setiap hari. Ia berkata sebagai seorang yang telah mengenal surga dan sadar akan hubungannya dengan Allah, tetapi mengenal juga persatuannya dengan tiap-tiap anggota keluarga. Perkabaran anugerahnya berbeza sesuai dengan pendengarannya. Ia tahu memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Yesaya 50 ayat 4. Karena rahmat tertuang dari bibirnya,
sehingga ia dapat menyatakan kepada manusia dengan jalan yang paling menarik akan harta-harta kebenaran. Ia memiliki taktik untuk menemui pikiran yang mempunyai prasangka dan menakjubkan mereka dengan ilustrasi-ilustrasi yang menarik perhatian. Oleh angan-angannya, saat ia dapat menembusi hati tiap-tiap manusia. Perumpamaannya diambil dari perkara-perkara hidup setiap hari. Dan walaupun hal itu sederhana, tetapi padanya terkandung erti yang dalam dan ajaib. Burung-burung di udara, bunga bakung di padang, benih gembala dan domba-domba dengan hal-hal. Dan Kristus menjelaskan kebenaran yang baka. Dan setelah itu, apabila pendengar-pendengarnya mendapat kesempatan melihat perkara-perkara alam ini, mereka mengingat akan perkataannya. Ilustrasi Kristus senantiasa mengulangi isi pelajarannya. Kristus tidak pernah memuji-muji seseorang. Ia tidak pernah mengucapkan sesuatu yang akan meninggikan perasaan, angan-angan hati mereka dan angan-angan hati mereka, atau memuji mereka karena kepintaran mereka dalam penemuan mereka itu. Tetapi ahli fikir yang dalam dan yang tidak mempunyai prasangka yang menerima pengajarannya dan diterima oleh akal mereka itu, mereka kagum karena kebenaran rohani yang dapat dinyatakan dalam bahasa yang paling sederhana. Orang-orang yang berpendidikan tertinggi pun tertarik dengan perkataannya, dan mereka yang tidak berpendidikan pun senantiasa mendapat faedah dari perkataannya dan mempunyai perkabaran bagi mereka yang buta huruf. Dan ia pun menjadi orang kafir mengerti. Ia pun menjadikan orang kafir mengerti bahwa ia mempunyai perkabaran bagi mereka itu. Belas kasihannya dinyatakan oleh suatu jamahan kesembuhan bagi hati yang letih dan susah. Sampai di tengah-tengah suasana yang dibungkus oleh musuh-musuh dalam amarah, ia diliputi suasana yang aman dan damai. Keelokan wajahnya, kerendahan tabiatnya, terlebih pula kasih yang dinyatakan pada wajah dan nada suaranya, telah menarik kepadanya segala orang yang hatinya belum dilereskan oleh sifat tidak percaya. Jikalau bukan oleh roh yang manis dan penuh simpati yang bersinar di dalam segala tingkah laku dan perkataannya, maka ia tidak dapat menarik pendengar-pendengar yang banyak. Orang-orang yang menderita sengsara yang telah datang kepadanya merasa bahwa ia bersama mereka sebagai seorang sahabat yang setia dan lemah lembut, dan mereka rindu mengetahui lebih banyak kebenaran yang diajarkannya. Surga dibawa lebih dekat. Mereka rindu tinggal bersama dia agar hiburan kasihnya senantiasa bersama mereka itu. Yesus memperhatikan perubahan wajah pendengar-pendengarnya, wajah yang menyatakan perhatian dan kesukaan, memberikan padanya suatu kepuasan hati yang besar. Bila mana anak panah kebenaran menembusi jiwa, memecahkan segala rintangan cinta diri dan mengadakan penyesalan, dan akhirnya perasaan syukur juru selamat digembirakan hatinya apabila matanya memandang seluruh pendengarnya, dan ia mengenal wajah yang pernah dilihatnya dahulu. Wajahnya pun bersinar kegilangan. Ia melihat bahwa di antara mereka terdapat rakyat yang diharapkan bagi kerajaannya. Apabila kebenaran yang dengan jelas diutarakan dan menyentuh beberapa ilahi yang dipelihara dalam hati, ia memperhatikan perubahan wajah, rupa, dan sikap yang dingin, yang menyatakan bahwa terang itu tidak mendapat sambutan. Apabila ia melihat orang banyak menolak perkabaran damai itu, sakitlah hatinya. Di dalam rumah ibadah, Yesus menjelaskan mengenai kerajaan yang hendak dibangunnya dan mengenai tugasnya untuk membebaskan segala tawanan setan. Ia telah diganggu oleh suatu teriakan yang mengerikan. Seorang yang dirasuk setan telah keluar dari orang banyak itu sambil berseru. Katanya, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hanya membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Hadirin menjadi kacau dan takut. Perhatian orang banyak beralih dari Kristus serta perkataannya tidak diperhatikan lagi. Inilah maksud setan membawa mangsanya ke dalam rumah ibadah. Tetapi Yesus menghardik orang yang dirasuk itu, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Dan setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak mengikutinya. Pikiran orang yang malang ini telah digelapkan oleh setan, tetapi di hadapan juru selamat suatu pancaran cahaya telah menembusi kegelapan. Ia dibangunkan untuk merindukan kebebasan dari genggaman setan, tetapi setan menolak kuasa Kristus. Apabila orang yang dirasuk ini tergerak hatinya untuk meminta pertolongan kepada Yesus, roh jahat telah menaruh perkataan di dalam mulutnya dan berteriak dengan perasaan takut.
Orang yang dirasuk ini mengerti sedikit saja bahwa ia berada di hadapan seorang yang dapat membebaskan dia. Tetapi bila ia berusaha untuk mencapai tangan yang berkuasa itu, ada yang menahan dia. Ada perkataan lain keluar melalui bibirnya. Pergumulan di antara kuasa setan dan kerinduannya sendiri untuk kebebasan sangatlah hebat. Ia yang telah mengalahkan setan di padang belantara sekali lagi berhadapan muka dengan musuhnya. Setan mengeluarkan seluruh kuasanya untuk mempertahankan mangsanya. Kala tempat ini berarti akan memberikan suatu kemenangan kepada Yesus. Nampaknya orang yang tersiksa ini akan kehilangan nyawanya dalam pergumulan melawan musuhnya yang telah merusakkan hidupnya di masa dewasa. Tetapi juru selamat berkata, dengan kuasa dan telah membebaskan orang ini. Orang yang dulu dirasuk setan itu kini berdiri di hadapan orang banyak dengan perasaan gembira karena bebas dari jahat-jahat iblis. Hingga setan pun bersaksi akan kuasa ilahi juru selamat. Orang ini memuji Allah karena kelepasannya. Matanya yang tadinya kejam kini menyinari cahaya kecerdasan yang baru dan meneteskan air mata syukur. Orang banyak terpaku keheranan. Apabila mereka dapat berbicara kembali, mereka telah berkata satu sama lain. Apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Markus 1 ayat 27. Orang ini memuji Allah karena kelepasannya. Matanya yang tadinya kejam kini menyinari cahaya kecerdasan yang baru dan meneteskan air mata syukur. Orang banyak terpaku keheranan. Apabila mereka dapat berbicara kembali, mereka telah berkata satu sama lain. Apa ini? Suatu ajaran baru? Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Markus 1 ayat 27. Sebab penderitaan yang menjadikan orang ini sebagai tontonan bagi sahabat-sahabatnya dan beban bagi dirinya sendiri terletak pada kehidupannya sendiri. Ia sangat tertarik dengan kesenangan yang telah bermaksud untuk menjadikan hidup itu suatu kesenangan yang luar biasa. Ia tidak pernah impikan bahwa ia akan menjadi teror bagi dunia dan celaan bagi keluarganya. Ia merasa bahwa waktunya dapat dipergunakan untuk perkara yang sia-sia. Tetapi sekali lagi, ia mengambil jalan ke bawah, maka langkahnya pun menurun. Sifat tidak bertarak dan kebodohannya merusak sifat-sifat yang baik dalam dirinya dan ia jatuh sepenuhnya di bawah kekuasaan setan. Penyesalan datangnya telah terlambat. Di saat ia hendak mengorbankan seluruh kekayaan dan kesenangannya untuk kedewasaannya yang telah hilang itu, ia putus asa dan merasa tidak berdaya dalam genggaman si jahat itu. Ia telah menempatkan dirinya pada daerah musuh dan setan memiliki seluruh hidupnya. Penggoda telah membujuk dia dengan banyak hal yang benar. Tetapi apabila roh jahat itu mengamuk dalam dirinya, maka ia berubah menjadi seorang yang kejam dan berbahaya. Demikian pula dengan orang yang menyerahkan diri kepada kejahatan, kesenangan hidup. Mereka yang mula-mula itu lenyap ditelan kegelapan, kecemasan atau keganasan jiwa telah rosak. Roh jahat yang telah menggoda Yesus di padang belantara dan merosak orang gila di Kapernaum. Roh itu pula yang mengendalikan orang-orang Yahudi yang tidak percaya. Tetapi bagi mereka itu, ia masukkan roh merasa diri suci, berusaha menipu mereka dan dalam motif mereka untuk menolak juru selamat. Keadaan mereka sebenarnya adalah lebih menyedihkan daripada orang yang dirasuk setan itu, karena mereka merasa bahwa mereka tidak memerlukan Kristus dan oleh sebab itulah mereka dipegang teguh di bawah kuasa setan. Oke, seterusnya adalah hari yang ke-93. Kita teruskan, oke. So, di dalam buku Desire of Ages nomor 257 hingga 259. Masa pelayanan pribadi Kristus di antara manusia adalah menjadi suatu masa yang sangat sibuk bagi bala tentara kerajaan kegelapan. Berabad-abad lamanya, setan beserta malaikat-malaikatnya telah berusaha mengendalikan tubuh dan jiwa manusia dengan membawa ke atas mereka itu dosa dan penderitaan. Lalu dengan dosa dan penderitaan ini, ia menuduh Allah. Yesus sedang menyatakan tabiat Allah kepada manusia dan ia sedang merombak kuasa setan dan membebaskan segala tawanannya. Hidup, kasih, dan kuasa yang baru dari surga sedang bekerja dalam hati orang banyak. Dan putra kejahatan bangkit hendak menyatakan kuasa kerajaannya. Setan memanggil seluruh tenteranya dan dalam setiap langkah menentang akan pekerjaan Kristus. Demikian akan terjadi dalam perjuangan terakhir di antara kebenaran dan dosa, dikala hidup baru dan terang dan kuasa sedang turun dari antara
dari atas pada murid-murid Kristus. Suatu hidup baru muncul dari bawah dan menguatkan agen-agen setan. Suatu kuasa besar sedang berebut segala anasir duniawi dengan kecerdikan yang diperoleh pada sepanjang abad-abad pergumulan. Putra kejahatan bekerja dengan menyamar. Ia nampak berpakaian sebagai malaikat terang dan orang banyak akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. 1 Timotius 4 ayat 1. Pada zaman Kristus, pemimpin-pemimpin dan guru-guru orang Israel tidak berdaya menolak pekerjaan setan. Mereka sedang melalaikan alat satu-satunya yang olehnya mereka dapat mengalahkan roh-roh jahat adalah oleh firman Allah, sehingga Kristus telah mengalahkan si jahat. Pemimpin-pemimpin orang Israel mengaku bahwa mereka adalah orang-orang yang menjelaskan firman Allah, tetapi mereka telah mempelajari hanya untuk mempertahankan tradisi-tradisi mereka itu untuk memperkuat upacara-upacara buatan manusia. Oleh tafsiran mereka itu, mereka memberikan perasaan-perasaan yang tidak pernah diberikan oleh Allah. Penjelasan mereka hanya mengaburkan apa yang telah dijelaskan Allah. Mereka berdebat tentang istilah-istilah yang tidak perlu dan menyangkal kebenaran yang sangat penting. Dengan jalan ini, roh tidak percaya ditabur lebih meluas. Firman Allah itu dirampas kuasanya dan roh jahat menjalankan kehendaknya. Sejarah terulang dengan Alkitab terbuka di hadapan mereka dan mengaku menghormati akan pengajarannya. Banyak pemimpin agama pada zaman kita ini sedang merosak kepercayaan mereka terhadap buku itu sebagai firman Allah. Mereka sibuk membahas arti setiap kata dan memberikan pendapat mereka sendiri mengenai arti sebutan yang telah sangat jelas diberikan oleh Tuhan. Di dalam tangan mereka, kuasa firman Allah yang memberikan hidup yang baru itu hilang. Inilah sebabnya mengapa roh tidak percaya cepat berkembang dan kejahatan itu menang. Apabila setan telah mendapat melemahkan kepercayaan seseorang terhadap kitab suci, ia memimpin orang itu kepada sumber terang dan kuasa yang lain. Dengan jalan demikian, ia memasukkan dirinya sendiri. Mereka yang berpaling dari ajaran kitab suci yang benar dan dari kuasa roh Allah yang meyakinkan itu sedang mengundang kuasa setan untuk menguasai dirinya. Kritikan dan spekulasi mengenai kitab suci telah membuka jalan bagi spiritisme dan teosof, faham yang asalnya dari kekafiran zaman dahulu tetapi telah dipermoden, yang telah merambat ke dalam gereja-gereja yang percaya akan Yesus Kristus. Berdampingan dengan ajaran Injil, pembantu setan sedang bekerja tetapi hanyalah sebagai alat media roh-roh dusta. Ada orang yang mula-mula hanya ingin mengetahui, tetapi oleh kerana melihat hasilnya, mereka selangkah demi selangkah ia tertarik dan akhirnya ia telah dikuasai oleh suatu kemahuan yang lebih kuat dari kemahuannya sendiri. Ia tidak dapat meluputkan dirinya dari kuasa yang gaib itu. Pertahanan jiwa telah rubuh. Ia tidak mempunyai tembok lagi untuk menghalang-halangi dosa. Apabila sekali firman Allah dan rohnya ditolak, ada seorang manusia yang mengetahui sampai berapa dalamnya ia akan tenggelam. Dosa-dosa tersembunyi atau hawa nafsu tertentu yang menjajah dia sebagai seorang tawanan, sebagaimana orang yang dirasuk setan di Kapernaum. Walaupun demikian, keadaannya belum juga putus asa. Alat yang dapat mengalahkan si jahat ialah alat yang telah dipergunakan Yesus mengalahkan setan. Kuasa firman Allah. Allah tidak mengendalikan pikiran kita tanpa persetujuan kita. Tetapi jika kita rindu mengetahui dan melakukan kehendaknya, perjanjiannya akan menjadi milik kita. Kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu ajaranku. Yohanes 8 ayat 32 dan 7 ayat 17. Oleh percaya akan perjanjian ini, setiap orang dapat dilepaskan dari jerat kesalahan dan kuasa dosa. Tiap-tiap orang bebas memilih kuasa mana yang ia mau agar memerintah dirinya. Walaupun seorang yang telah jatuh begitu rendah atau begitu najis, ia dapat kelepasan dari Kristus. Orang yang dirasuk setan ini sebagai pengganti doa, ia hanya dapat mengucapkan perkataan dari setan. Akan tetapi isi hatinya yang tidak dapat dikeluarkan itu telah didengar. Tidak ada tangisan dari suatu jiwa di dalam keperluan. Walaupun tidak dapat dikeluarkan di dalam perkataan yang tidak akan diperhatikan, mereka yang rela masuk dalam hubungan janji dengan Allah di surga tidak akan dibiarkan dalam kuasa setan atau di dalam kekurangan diri mereka. Mereka diundang oleh Juru Selamat kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, kecuali kalau mereka mencari perlindungan kepadaku dan mencari damai dengan aku, ya, mencari damai dengan aku. Yesaya 27 ayat 5. Roh kegelapan akan berperang bagi jiwa untuk takluk di bawah pemerintahannya, tetapi malaikat Allah akan merebut jiwa-jiwa itu dengan kuasa kemenangan.
Tuhan berkata, dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Yesaya 49 ayat 24 hingga 25. Ketika hadirin di dalam rumah ibadah masih sedang tercengang keheranan, Yesus meninggalkan tempat itu menuju ke rumah Petrus untuk beristirahat sedikit. Tetapi di rumah ini juga telah ditimpa bayangan gelap. Mertua Petrus sedang berbaring sakit demam keras. Yesus menghardik penyakit itu, dan ibu itu pun bangkitlah dan telah melayani Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Kabar tentang pekerjaan Kristus dengan cepat tersebar ke seluruh negeri Kapernaum. Karena takut kepada rabi-rabi, maka orang tidak berani datang untuk disembuhkan pada hari Sabat. Tetapi tidak lama selepas sang surya kembali ke peraduannya, terdengarlah suara orang banyak dari setiap rumah, toko, pasar. Seluruh penduduk kota itu berduyun-duyun menuju ke rumah yang sederhana di mana Yesus sedang berteduh. Orang sakit diusung, ada pula dengan tongkatnya, atau ditolong oleh kawan-kawannya. Dengan perlahan-lahan mereka datang kepada Juru Selamat. Jam demi jam mereka datang dan pergi, karena tidak ada seorang yang dapat mengetahui jika besok mereka masih akan mendapat tabib besar berada di antara mereka itu. Belum pernah penduduk Kapernaum mengalami hari yang seperti ini. Udara penuh dengan suara menangis dan seruan kelepasan. Juru Selamat telah bersuka di dalam kesukaan yang telah dibangunkannya. Sementara ia menyaksikan penderitaan mereka yang telah datang kepadanya, hatinya tergerak oleh belas kasihan, dan ia bersuka di dalam kuasanya mengembalikan kesehatan dan kebahagiaan mereka. Sampai pada orang sakit yang terakhir, barulah Yesus berhenti sejenak. Telah jauh malam saat orang banyak meninggalkan rumah Simon. Ketika hari yang panjang dan menggembirakan ini telah lalu, maka Yesus mencari perhentian. Tetapi selagi kota itu berselimutkan kesunyian malam, Juru Selamat pagi-pagi benar ia bangun dan pergi ke luar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikianlah hari-hari itu dipergunakan dalam kehidupan Yesus. Selagi ia berada di atas dunia ini, ia sering mengizinkan murid-muridnya pulang untuk mengunjungi rumah mereka itu dan beristirahat. Tetapi dengan sopan, ia menolak usaha mereka untuk menarik dia dari pekerjaannya. Sepanjang hari ia bekerja mengajar orang yang bodoh, menyembuhkan orang yang sakit, mencelikkan orang yang buta, memberi makan orang banyak. Dan pada waktu malam atau pada waktu diri hari, ia pergi ke bait suci perbukitan untuk berhubung dengan Bapaknya. Sering ia tidak tidur sepanjang malam karena berdoa dan merenung, dan kembali bila fajar menyingsing kepada pekerjaannya di antara orang banyak. Seterusnya, yang terakhir untuk hari ini adalah hari yang ke-94, Desire of Ages, nomor 260 hingga 261. Pagi-pagi benar, Petrus dan kawan-kawannya datang kepada Yesus dan mengatakan bahwa orang-orang Kapernaum sementara mencari dia. Murid-murid merasa sangat dikecewakan dengan sambutan yang dialami Yesus selama ini. Penguasa-penguasa di Yerusalem sedang berusaha membunuh dia. Sampai kepada orang-orang sekampungnya sekalipun berusaha untuk mengambil nyawanya. Tetapi di Kapernaum ia telah disambut dengan penuh kesukaan dan pengharapan. Murid-murid mendapat cahaya yang baru. Mungkin di antara rakyat Galilea yang mencintai kemerdekaan akan didapat kerajaan yang baru itu. Tetapi mereka terkejut bila mendengar Yesus berkata, juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Di dalam kehebohan yang menjadi di Kapernaum, terdapat suatu bahaya, yaitu tujuan pekerjaannya akan disalahpahami atau tidak disemak. Yesus tidak merasa puas dengan menarik perhatian orang banyak kepada dirinya hanya sebagai seorang pembuat mujizat atau seorang penyembuh penyakit-penyakit tubuh. Ia sedang berusaha menarik orang banyak kepadanya sebagai juru selamat mereka. Di saat orang banyak rindu mempercayai bahwa ia telah datang sebagai seorang raja untuk mendirikan suatu pemerintahan duniawi, ia rindu membalikkan pikiran mereka dari perkara duniawi kepada perkara rohani. Sukses secara duniawi itu hanyalah mengganggu pekerjaannya. Dan ketakjuban orang banyak itu bertentangan dengan rohnya. Di dalam hidupnya tidak terselit roh membanggakan diri. Penghargaan yang diberikan dunia kepada kedudukan, kekayaan, atau talenta adalah asing bagi anak manusia. Tidak ada dari alat yang dipergunakan oleh manusia untuk mencapai penghargaan yang telah digunakan Yesus. Berabad-abad sebelum kelahirannya telah dinubuatkan dari hal dia.
Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan terputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalaannya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pula mengharapkan pengajarannya. Yesaya 42 ayat 2 hingga 4. Orang-orang Farisi mencari penghormatan oleh upacara mereka yang saksama dan kemegahan perbaktian dan perbuatan baik mereka. Mereka membuktikan semangat mereka dalam hal keagamaan oleh menjadikannya tema dalam segala perbincangan. Pertikaian di antara sakit-sakit yang bertentangan adalah sangat nyaring dan lama. Pertikaian di antara sakti-sakti yang bertentangan adalah sangat nyaring dan lama. Tidak dirasa aneh lagi mendengar di jalan-jalan raya suara kemarahan ahli hukum yang sedang berdebat. Tetapi kehidupan Yesus jauh berbeza dengan cara yang disebut di atas itu. Di dalam kehidupannya tidak terdapat keributan pertikaian, kemegahan perbaktian, tidak ada usaha untuk mendapat tepuk tangan. Kristus disembunyikan di dalam Allah dan Allah dinyatakan di dalam tabiat anaknya. Kepada kenyataan ini, Yesus rindu agar pikiran orang banyak dipimpin dan penghargaan mereka diberikan. Matahari kebenaran tidak memancar menghiasi bumi ini untuk menyilaukan perasaan dengan kemuliaannya. Karena ada tertulis, dari hal Kristus ia pasti muncul seperti fajar. Hosea 6 ayat 3. Dengan diam dan lembut, fajar memancar ke bumi, mengusir bayangan kegelapan dan memberikan kehidupan kepada bumi. Demikian pula dengan matahari kebenaran terbit dengan kesembuhan pada sayapnya. Maliaki 4 ayat 2. So, sampai di sini saja pembacaan kita sehingga hari yang ke-94. Terus kita baca sekaligus 4 hari punya pembacaan. So, terima kasih karena sudah beserta saya hari ini. So, begitulah macam mana perjalanan Yesus. Dia tidak ingin mendapat kemegahan, puji-pujian, meninggikan diri, mendapat tepuk tangan, tetapi dia dengan ikhlas membantu orang-orang untuk memberitahu mereka dia itu adalah juru selamat. So, kita harus percaya bahwa Yesus adalah juru selamat yang telah menebus dosa kita, dan dari kita saja bagaimana cara kita merespon sama ada kita percaya yang kita sudah diselamatkan ataupun tidak. So, terima kasih sekali lagi karena sudah bersama dengan saya. So, hari ini adalah hari Sabat. Happy Sabat semua. Mari kita akhiri pembacaan kita hari ini dengan doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah menjaga tidur kami pada malam tadi. Terima kasih Tuhan karena telah mengampuni dosa kami. Terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan atas penghiburan, atas kasih Engkau, atas penyertaan Engkau setiap saat. Dan Tuhan, pada saat ini kami ingin terus menyerahkan diri kami dengan Engkau. Kami ingin terus memohon agar Roh Kudus Engkau menyertai kami, agar kami boleh membantu lebih ramai orang, boleh menjadi berkat terang dengan lebih ramai orang yang memerlukan kasih Engkau Tuhan. Tuhan, ampunkan dosa pelanggaran kami, pimpin kami agar kami dapat menguduskan hari Sabat-Mu hari ini. Ampunkan dosa kesalahan kami sekali lagi Tuhan. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. So, sampai di sini saja. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Bye.